bisa kita mulai. Silakan menyesuaikan dengan kondisi ya. Baik, pada perkuliahan kali ini yaitu masih mengenai turunan fungsi. Saya review sedikit sebelum kita membahas materi sebelumnya, yaitu mengenai turunan daripada fungsi ya. Nah, jadi turunan fungsi, turunan fungsi, turunan fungsi seperti yang saya jelaskan, yang ada di slide, yaitu bisa dimaknai dengan kemiringan garis singgung, ya, kemiringan garis singgung, atau saya singkat aja dengan M, GS, ya. Satu lagi bisa dimaknai dengan kecepatan sesaat, ya. Yang kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu menggunakan pendekatan limit penyebutnya didekatkan ke 0, ya, delta Y per delta X. Juga kecepatan sesaat dengan mendekati penyebutnya, yaitu delta S per delta T mendekati 0. Jadi dua masalah dengan satu tema ya. Jadi cara pembahasannya sama. Nah, jadi kalau eh, awalnya hanya gradien garis, maka sebenarnya tadi itu M sama dengan delta Y per delta X-nya saja. Ini gradien garis sembarang aja gitu ya. Kalau punya kurva, ini ada garis sembarang aja garisnya, yaitu namanya gradien garis, persamaan garis gitu ya. Ketika dia hanya satu titik saja, maka dia disebut dengan persamaan garis singgung. Nah, itu digunakan pendekatan limit juga dengan kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T, ya, jarak dan waktunya. Nah, ketika diambil nilai limit daripada penyebut, maka saat itu dia dikatakan dengan kecepatan sesaat, begitu ya. Nah, eh, ada dua cara penulisan. Kalau penulisan yang pertama, yaitu dengan menggunakan dua titik, jadi A dan B misalkan, X-nya, maka FA nilai Y-nya, FB nilai Y-nya. Maka kita bisa menulis selisih daripada delta Y, yaitu FB dikurangi FA per B dikurangi A. Nah, gitu ya. Ini cara penulisan yang pertama, limit B-nya mendekati A. Kemudian cara penulisan yang kedua, yaitu titik C, maka fungsinya adalah FC. Kemudian titik C plus H, maka FC plus H. Nah, jadi kita bisa menuliskan limitnya dengan limit H mendekati 0. Kenapa H mendekati 0? Karena ini selisih penyebutnya itu kan delta X, selisih X ya. C plus H dikurangi C ya. Berarti ini sisanya adalah H. Nah, begitu. Jadi di sini H-nya mendekati 0. Jadi selisihnya mendekati 0. Begitu ya. Penyebutnya tadi, pembilangnya menjadi FC plus H dikurangi FC. Yaitu di sini ini maksudnya adalah delta Y. Sama delta Y per delta X, yang di bawah juga delta Y per delta X. Nah, hanya beda penulisan aja. Nah, kita sampai di slide mana? Ini ya, materi terakhir. Kita bisa lihat dulu di plotnya.
49. Nah, kemudian keterdiferensialan keterdiferensiasi ya mengimplikasikan kontinuitas, yaitu pernah saya jelaskan bahwa kalau dia level sudah memiliki turunan, maka dia pasti kontinu, pasti memiliki fungsi, pasti memiliki limit begitu ya. Nah, jadi di sini jika f aksen C ada, maka f kontinu. Nah, itu sudah sangat jelas sebenarnya ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya coba dulu, kita coba dulu menguraikan yang ini ya, satu soal sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, apakah fungsi f(x) sama dengan x nilai mutlak x min 1 diferensiabel? Nah, ya, kita perlu melakukan ini apa namanya, penguraian dari bentuk nilai mutlak terlebih dahulu, yaitu dia bernilai x kalau x-nya lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Nah, artinya kalau f(x)-nya bentuknya seperti ini dan nilai mutlaknya ada 2, ya kita buat aja f(x)-nya menjadi 2. F(x) sama dengan x kali nilai mutlak x di sini adalah x kurang 1 kalau x-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, pertanyaan diferensiabel atau enggak, kalau secara singkat bisa kita jawab dengan mendapatkan turunan daripada fungsi berikut ini, yaitu x kuadrat min x min x kuadrat min x. Nah, kalau kita turunkan, ini pakai rumus ya, rumus y sama dengan ax pangkat n, yaitu y aksennya turunannya yaitu a kali n x pangkat n min 1. Contohnya, y sama dengan 5x pangkat 3, ya hasilnya sebenarnya 5 kali 3 pangkat 3 kurang 1 yaitu 2. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Maka turunannya adalah kalau kita pakai rumus turunan langsung, maka ini 2x kurang 1. Yang bawahnya min 2x kurang 1. Kelihatannya berbeda antara yang di atas dan di bawah. Tapi cek x-nya yaitu ketika x-nya sama dengan 0. F aksen sama dengan 0, maka ternyata 2 kali 0 kurang 1 min 1. Yang bawahnya juga hasilnya adalah min 1. Jadi untuk x lebih dari sama dengan 0 nilainya min 1, untuk x kurang dari 0 juga hasilnya adalah min 1. Ini menunjukkan bahwa diferensiabel kiri, turunan kiri di x sama dengan 0 sama dengan turunan kanan di x sama dengan 0, maka nilainya sama dengan min 1, maka dia diferensiabel. Gitu ya. Nah, lanjut Izin ke bertanya Pak, ya silakan. Hmm. itu yang bagian tadi nomor 5. Hmm. Eh, di sini kan yang kanan itu yang langkah keduanya yang fx sama dengan x di dalam kurung x min 1 Ya, sama x dalam kurung min x min 1. ya, Itu ya. yang di minusin itu yang di dalam kurungnya Pak, bukan yang x-nya di luar itu. Berarti. Sebentar, saya tandai dulu. Yang maksud kamu yang ini kan? Iya.
sama min kalau x dibanding sama yang kiri sama yang definisi mutlak X yang ini kan, ini yang kamu maksud, min itu x ya sama yang definisi mutlak X yang kiri itu Pak. yang ini Ya, ya. itu kan min X-nya yang saya juga kurang ngerti sih Pak maksudnya gimana. Ya, makanya eh, apa nilai mutlak ini cukup apa ya istilahnya ya? eh Kalau bilangan sangat mudah ya, yaitu nilai mutlak dari 5 sama dengan 5, nilai mutlak min 5 sama dengan 5 juga gitu ya, sangat mudah. Tapi kalau di dalam bentuk fungsi, ya banyak juga yang ternyata kemarin contohnya di ujian, ya ternyata nggak bisa menguraikan ya. Gitu. Maksudnya adalah eh, ya ini kan kalau di dalam nilai mutlak ini adalah bilangannya lebih dari nol, ya maka nilainya adalah X. Kalau di dalam mutlak ini nilainya adalah kurang dari nol, yang ini maksudnya, maka nilainya adalah negatif X. Makanya kalau kita tulis negatif min 5, nah kita kita lihat dulu yang kanan ini. Lebih dari nol atau kurang dari nol? Itu min 5. Kurang dari Pak. Kurang dari nol ya. Kurang dari nol itu artinya min min 5 itu. Itu. Karena ini adalah X gitu. Gitu ya. Jadi boleh diulangi pertanyaannya apa? Itu jadi pertanyaannya tuh maksud saya yang gimana ya? Eh yang diminusin itu yang di dalam kurungnya itu Pak jadinya Pak. Di Bukan dalam yang kurung di dalam kurung yang ini. iya dia kan awalnya X min 1 sama kayak yang atasnya tuh. Cuman Ya. dia jadi ada minus X min 1 gitu. Oke, kita kita ulang lagi ya. Nah, prosesnya kita ulang lagi. Nah, nah, nah. Jadi kita mulainya di sini. Nah, kalau fungsinya tanpa nilai mutlak, misalkan f(x) sama dengan x kuadrat min 1 gitu. Nah, ini pasti dia diferensiabel karena eh, karena apa namanya? Fungsinya tidak terpecah menjadi dua bagian. Limitnya juga ada dan dia kontinu. Dia fungsinya juga ada. Gitu ya. Ini lengkap ya semuanya. Nah, begitu dia terpecah maka disitulah dicek apakah dia diferensiabel atau tidak. Ya, ketika dia limit fungsinya terpecah, di situ juga dicek memiliki limit atau tidak. Ya, contohnya kalau misalkan kurva, nah ini kan ada kurva, berarti kurvanya terpecah dua tuh, dicek dari kiri dan dari kanan. Kalau kurvanya hanya satu, misalkan dia udah pasti memiliki limit, kontinu, dan seterusnya. Contohnya pertemuan garis ya. Nah, limitnya ada, fungsinya ada, kontinu, turunan ada, dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam hal ini, fungsinya adalah f(x) sama dengan x kali nilai mutlak x min 1. Nah, nilai mutlak x-nya sendiri kita kita uraikan dulu di luar, maksudnya di luar daripada fungsi ini, karena dia memiliki dua dua fungsi terpisah. Dia bernilai x, kalau x-nya lebih dari sama dengan 0, ini definisinya, definisi nilai mutlak, bernilai negatif x, kalau x-nya kurang dari 0. Nah, pertanyaannya, kalau fungsi ini, nilai x-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari ya, Pak? Ya, Alfi Lebih ya, dari yang nol nanya kan, ya. Pak? Iya, Pak. Lebih dari 0 atau kurang dari 0 yang nilai mutlak x ini? Lebih dari, Pak. Nggak ada keterangannya. Jadi, tidak lebih dari, ini juga Oh, salah, ini juga salah. Dan itu dikarenakan maksud apa tuh, Pak? dikarenakan kan nggak ada informasi di situ. Oh iya, Ya, karena ada dua ini apa ya, dua ya ekstrim ada dua fungsi. kuat Dia bisa lebih dari, ataupun bisa jadi kurang kurang dari. dari.
Oh, ini iya, iya. lebih dari atau kurang dari. Jadi kalau yang sebelah kiri ini tidak ada informasi. Kalau ada informasi, kita tidak harus membuat seperti yang kanan ini. Kita langsung pilih aja satu gitu. Itu. Nah, karena nggak ada informasi, maka fungsinya itu tadi ini kan yang berbeda itu dua. Nilai mutlak X bernilai X dan negatif X. Jadi fungsi yang awalnya satu ini menjadi dua, yaitu X kali, ini kan yang digantinya dengan X kurang satu. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Ini sesuai dengan syarat ini. Ya. Kalau X-nya kurang dari 0, maka X-nya kita ganti dengan min X kurang 1. Nah, ini bisa diikuti untuk ini. Fungsinya. Bisa? Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. nah, maka ini baru fungsinya. Fx sama dengan kita kali ke dalam, yaitu x kuadrat kurang x, yang bawahnya menjadi min x kuadrat min x. Nah, untuk x lebih dari sama dengan 0, untuk x kurang dari 0. Nah, kalau kita ingin mendapatkan tadi, saya katakan turunan fungsinya diferensiabel atau enggak, maka kita gunakan, kalau ini menggunakan rumusnya langsung, lebih mudah, yaitu kalau yang di arah turunan kanannya, kenapa turunan kanan? Ya karena X ini mendekati 0, X lebih dari sama dengan 0, ini 0. Ya kan, X lebih dari 0 kan di kanan sini. Ya. Nah, jadi mendekati 0 dari arah kanan. Jadi turunan kanannya yaitu X kuadrat min X, 2X kurang 1. Yang turunan kirinya min 2X min 1. X-nya berapa? X-nya itu kan ini, yaitu 0. F aksen 0 sama dengan 2 kali 0 kurang 1 min 1, di bawah juga min 2 kali 0 kurang 1 min 1. Nah, ternyata dia turunan kiri sama dengan turunan kanan sama dengan min 1, maka dia diferensiabel. Gitu ya, dapat diturunkan gitu. Mempunyai garis singgung atau garisnya smooth begitu ya. Gitu. Kalau kita ragu, kita bisa coba nih. Fungsinya ada dua, ya kita coba gambarkan di aplikasi ya. Ini ini ada dua fungsi, kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat min x. Yang satunya yang bawahnya adalah y sama dengan min x kuadrat min x. Gitu ya. Nah, kita buat di dalam aplikasi grafik. Nah, aplikasi grafik ya, bisa MATUI ada beberapa ya, berbagai macam bisa kita buat. Nah, contoh y sama dengan x kuadrat min x. Nah, satu lagi y sama dengan min x kuadrat min x juga. Nah, kita lihat kurvanya. Nah, yang jelas dia persamaan kuadrat itu ada dua ya. Nah, di sini kita lihat bertemu di titik x sama dengan 0 ya. Nah, di x sama dengan kita baca lagi kurvanya. Nah, awalnya seperti ini. Setelah saya uraikan menjadi bentuknya terbagi dua, yaitu yang ini ya, yaitu x kuadrat min x dan min x kuadrat min x, yaitu
setelah saya uraikan, jadi fx sama dengan x kuadrat min x, satu lagi min x kuadrat min x. Nah, ini untuk x lebih dari sama dengan 0, ini untuk x kurang dari 0. Nah, kita cek yang apa yang dimaksud ini. Untuk x kurang dari 0, yang ini, ya, berarti kurvanya pakai yang ini. Ini kurva apa nih? Ke bawah ini atau ke atas ya? Kalau negatif, kurvanya tertutup ke bawah ya. Nah, berarti kurva yang model yang ini. Min x kuadrat min x. Bagaimana kita membaca kurvanya? Ini kurvanya 0. Untuk x kurang dari 0 berarti yang ke arah kiri kita di sini kurvanya menggunakan yang tertutup ke bawah. Yang ini berarti kurvanya sampai 0, dari 0 dia lanjut ke kurva yang merah itu. Nah, antara kurva biru ini dengan kurva merah itu menyambung secara sangat mulus ya, smooth ya. Artinya dia di sini tidak tajam, kemudian dia mempunyai turunan, dia mempunyai garis singgung di sini, dikarenakan smooth penggabungan antar kurva. Jadi untuk x kurang dari 0 kurva yang ini, untuk x lebih dari 0 kurva yang satunya gitu. Ya. Bisa diikuti ini? Ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, berikutnya adalah tadi kontinu terdiferensiasi mengimplementasikan kekontinuan. Jadi ini juga sudah sangat jelas. Artinya kalau dia memiliki turunan, maka dia pasti kontinu, pasti juga dia memiliki limit, dan dia pasti memiliki fungsi. Ya, kalau fungsi ada, cenderungnya juga kalau fungsinya ada, limitnya ada, dia perlu kontinu, dan setelah kontinu, apakah dia memiliki turunan belum tentu ya, begitu. Nah, itu ya untuk review di materi perkuliahan sebelumnya, yaitu kalau ada contohnya di sini, kalau yang nilai mutlak X, kalau nilai mutlak X itu kan gambarnya kalau secara sederhana di sini. Ya. Nah, kalau nilai mutlak X, gambarnya secara sederhana itu begini ya. Nah, ini tadi untuk X, Y sama dengan X, ini Y sama dengan min X ya. Karena nilai mutlak X bernilai X kalau X-nya lebih dari sama dengan 0. Ini artinya Y sama dengan X di sini. Ya, fungsinya. Atau fx sama dengan X. Kalau di sini fx sama dengan min X. Kalau X-nya kurang dari 0. Jadi kurvanya yang ini. Nah, dari kurva bisa kita lihat bahwa dia memiliki fungsi, dia memiliki limit, dia kontinu, tapi dia ternyata tidak diferensiabel. Tidak diferensiabel itu artinya dia kurvanya dia patah di sini atau tidak mulus, sehingga tidak bisa dibuatkan garis singgungnya. Garis singgungnya tidak bisa dibuat di sini, dikarenakan kurvanya tidak mulus atau patah. Nah, kalau dilihat di hasil perhitungan di sini limit kiri, limit kanan 0, maka dia ada nilai limitnya, nilai fungsinya ada. Di ini maksudnya baru kontinu, gitu ya. Nah, sedangkan kalau diferensiabel tadi menunjukkan bahwa turunan dari kiri sama dengan turunan dari kanan, maka dia baru dikatakan diferensiabel. Nah, ternyata turunan dari kirinya tadi di sini nilainya sama dengan 1, turunan dari kanannya adalah 1. Nah, cara simpelnya kalau nggak diperlukan tahapan ini, misalkan di pilihan ganda nggak memerlukan tahapan itu, kita bisa menggunakan tahapan dari langsung fungsinya, yaitu X dan min X. Kalau X
X-nya lebih dari 0, kalau X-nya kurang dari 0. Nah, artinya, kalau kita bisa dapatkan di sini, f aksen X langsung hasilnya 1, di sini hasilnya min 1, kan? Nah, sama ya. Itu. Ini kalau kita nggak memerlukan tahapan yang ada di sini. Kalau hanya pertanyaannya diferensiabel atau tidak, langsung pakai ini aja ngeceknya. Ya, turunan fungsi yang sifatnya polinomial ya. Polinomial tadi Y sama dengan AX pangkat N, ini yang paling banyak digunakan. Turunan fungsinya adalah Y aksen A, koefisiennya dikali pangkatnya kurang 1. Contohnya Y sama dengan 5X pangkat 3, Y aksennya adalah 5 kali 3, X pangkat 3 kurang 1, 2. Berarti 15X kuadrat. Begitu ya. Nah, kalau di sini pangkat 1, 1 kurang 1, 0 ya. Berarti X pangkat 0 nilainya 1. Begitu. Ya. Nah, kalau 5X berapa turunannya? 5X sama dengan 5. Ya. X pangkat 0 kan 1, 5 kali 1, 5 ya. Gitu. Nah, jadi ada cara yang agak panjang dan ada yang cara lebih pendek ya. Nah, berikutnya adalah nah, kalau soal yang sifatnya seperti ini itu hampir sama semua ya modelnya, yaitu limit kiri, limit kanan. Kalau kontinu kiri, kontinu kanan. Kalau diferensiabel kiri, diferensiabel kanan. Kalau nggak diperlukan tahapan lebih apa namanya, tahapan ya kita hanya perlu jawaban yang terdekatnya, yang dekat, maksudnya nggak perlu tahapan dari definisi delta Y per delta X, limit X mendekati 0. Kayak kita gunakan bantuan formula yang kita pahami ya. Fungsi yang kita pahami ini, kalau misalkan contohnya nomor 2 ini, tentukan A dan B agar titik berikut diferensiabel. Nah, kalau diferensiabel kan berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Ya, itu jadi tahap yang bisa dibantu juga. Ini kan ada dari turunan paling atas. Tapi kalau dia memiliki turunan, pasti ke bawahnya ada limit, ada fungsi ya, ada kontinu. Kemudian di bawahnya ada kontinu. Kemudian di bawahnya lagi ada limit ya. Yang terakhir adalah fungsi. Nah, kalau agar diferensiabel, maksudnya agar memiliki turunan, apa yang harus dilakukan ya? Semuanya dia harus ada. Fungsi, limit, kontinu, kemudian turunan. Nah, karena ada dua fungsi di sini, ditanya nilai A dan nilai B-nya, ya kita sebenarnya bisa menggunakan alat bantu yang ada di sini, turunan, kontinu, limit, dan fungsi. Tapi kita lebih terbantu dengan limit dan turunan. Kalau kontinu kan fungsi dan limitnya sama, ya. Kalau limit dan turunan terbantunya dari mana? Limit kiri dan limit kanan. Turunan kiri, turunan kanan. Nah, ini jadi kita langsung bisa bikin persamaannya. Contohnya, limit. Ini X-nya jelas. X-nya di 2 ya. Jadi limit X mendekati 2 kiri, fx sama dengan limit X mendekati 2 kanan, fx. X-nya 2, berarti substitusi aja ke sini. Ke X-nya. Ya. Berarti kalau kiri 2A dikurangi B. Yang dari kanannya, ini 2 kuadrat 4 kali 2 8. 8 kurang 1 7. Berarti 7. Nah, selesai nih 1. Tunggu dulu. Nah, ya, dikarenakan ada 2 variabel yang belum diketahui. Berikutnya turunan kiri, turunan kanan. Saya tulis saja f aksen min ketika x-nya sama dengan 2, f aksen plus ketika x-nya sama dengan 2. Mana yang digunakan? Ya sama fungsi itu juga. Tapi fungsi turunannya fx sama dengan ax kurang b, yang bawahnya 2x kuadrat kurang 1. Nah, kalau diturunkan, maka f aksen x yang atas menjadi nilainya A, karena turunan daripada X 1. Berarti yang atas jadi A, yang bawahnya menjadi 4X. Nah, turunan kiri sama dengan turunan kanan.
Ini X mendekat X lebih dari X kurang dari 2. X kurang dari 2, ini X lebih dari sama dengan 2. Turunan kiri sama dengan turunan kanan. X-nya di berapa ini? Di 2 ya. X-nya di 2. Jadi F aksen 2, 2 dari kiri atau 2 dari kanan. Ini A, di atasnya tetap A, di bawahnya 4 kali 2, 8. Berarti A-nya sama dengan 8. Turunan dari kirinya adalah A, turunan dari kanannya adalah 8. A sama dengan 8. A sama dengan 8. Langsung substitusi. 2 kali 8, 2 kali 8, 16. B sama dengan 7. Jadi min B sama dengan 7 dikurangi 16. Min 9, B-nya sama dengan 9. Ya. Gitu ya. Oke. Bisa diikuti? Ya. Gitu ya. Jadi yang di sini dalam menyelesaikan persoalan sini limit kiri sama dengan limit kanan, turunan kiri sama dengan turunan kanan ya. Nah itu sangat membantu di berbagai macam jenis persoalan yang berkaitan bentuknya begini. Ya pasti ini limit kiri limit kanan, turunan kiri turunan kanan nilainya sama. Ya. Nah. Nah, berikutnya adalah turunan daripada apa namanya turunan daripada fungsi. Nah, ini formula apa itu Filipin ya Oke, berikutnya adalah rumus untuk mendapatkan turunan ya. Jadi di sini fx sama dengan k yang dimaksud adalah konstanta ya. Ini yang belum hafal, mungkin sebagian belum hafal, tapi saya tahu sebagian besar bisa. Yaitu kalau bit yang maksudnya adalah fx sama dengan 5, itu bilangan atau konstanta ya. Fx sama dengan 7, fx sama dengan 1000. Nah, semuanya ini konstanta, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Gitu ya. Sudah dibuktikan di depan contohnya limit x mendekati anggap aja di sini misalkan titiknya mendekati 5 itu, maka di bawahnya x kurang 5, di atasnya fx dikurangi f5. Nah, jadi kita lihat aja bahwa fx di sini nilainya adalah 100. F5 nilainya juga 100. Fx sama dengan 100, F5 nilainya juga 100. Karena nggak ada variabelnya di sini ya. Di sini kan nggak ada variabel X. Jadi berapapun nilai X tetap nilainya 100. Nah, gitu ya. Kalau di sini ada variabel X, maka F5 menjadi 100 kali 5, jadi 500. Nah, ini kan nggak ada variabel X. Jadi Fx sama dengan 100, F5 juga nilainya sama dengan 100. Nah, jadi 100 dikurangi 100 nilainya 0. 0 pada pembilang boleh? Boleh. 0 pada penyebut nggak boleh. Nah, di sini nilainya adalah 0. Nah, jadi belum disubstitusi pun, ini sudah nilainya 0 nih. 0 per X min 5, maka nilainya adalah 0. Gitu. Jadi semua konstanta nilainya adalah sama dengan 0 untuk turunannya. Gitu. Berikutnya untuk di sini adalah polinomial ya. Polinomial atau fungsi pangkat yang tadi saya sebutkan di awal. Ini sama dengan, kalau saya umumnya membuat Y sama dengan AX pangkat N ya, karena dia berlaku umum. Tadi ya akhirnya sama dengan A kali N X pangkat N-1. Nah, di sini juga sama.
fungsinya adalah X pangkat R, Y sama dengan X pangkat R, Y aksennya adalah R-nya turun, pangkatnya X pangkat R min 1. Nah, sama ini cuman tidak ada koefisiennya. Koefisiennya boleh dikali belakangan di seperti ini ya, di luar gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau ada fx sama dengan x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Nah, tapi kalau fx sama dengan 5x pangkat 3, nah ini juga boleh. Angka 5-nya dipisah dulu boleh di sini, maksudnya tidak diikut dalam perhitungan. Tapi turunan daripada x pangkat 3 itu 3x kuadrat. Hasilnya adalah 15x kuadrat ya. Ya intinya sama juga kalau kita melakukan langsung perkalian 5 kali 3 gitu kan. 5 kali 3 x pangkat 3 kurang 1 yaitu 2. 15x kuadrat. Gitu. Nah, ada pertanyaan? Ya. Nah, ini yang paling banyak yang digunakan ya ini Y sama dengan AX pangkat N ya. Kemudian juga ada penjumlahan penyumlahan di sini bisa langsung juga X kuadrat turunannya 2X, turunan daripada X adalah 1 gitu. Kemudian ada perkalian, jadi dianggap sebagai fungsi perkalian jadi kalau bentuknya adalah perkalian, jadi kita anggap sebagai fungsi perkalian gitu. Contohnya adalah ini F kali G ya. Nah, ini fungsinya nih F kali G. Maka disimbolkan dengan Y sama dengan F kali G, ya Y aksen turunannya adalah F aksen G tambah F G aksen. Ini F aksen G tambah F G aksen. Nah, ini memang perlu dihafal. Kalau turunan fungsi pembagian F per G yang sama dengan cara ini, Y aksennya sama dengan F aksen G dikurangi F G aksen per G kuadrat. Nah, ini memang harus dihafal. Nah, dua ini. Nah, kalau perkalian dan pembagian F aksen G tambah F G aksen perkalian. F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat kalau per pembagian. Nah, jadi di sini ada fungsi perkalian. Nah, kita lihat lagi perkalian, yaitu Hx ya. X pangkat 3, X kuadrat plus 1. Nah, ini kita anggap sebagai fungsi F tadi. Ini sebagai fungsi G. Maka Fx sama dengan X pangkat 3. Maka F aksen X-nya turunannya adalah 3X kuadrat. Gx sama dengan X kuadrat plus 1. Maka Y aksen X sama dengan 2X. Gitu ya. Maka balik lagi tadi ke sini F aksen G tambah FG aksen. Ini F aksen G ya kali ulang ya dikurangi F G aksen. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat kali X kuadrat plus 1 ditambah F yaitu X pangkat 3 dikali 2X. Nah, ini hasilnya langsung penjumlahannya yaitu 5X pangkat 4 tambah 3X kuadrat. Gitu. Pembagian juga sama ya. Pembagian juga tadi. Nah, ini pembagian. Ya. Jadi kalau kita menganggap dia fungsi pembagian, nah, fungsi pembagian ditulis dengan tadi. Ini F-nya, ini G-nya. Fungsi pembagian. Berarti Fx sama dengan X, Gx sama dengan X kuadrat plus 1. F aksen X-nya adalah 1, G aksen X-nya adalah 2X. Nah, tadi kita gunakan F aksen G dikurangi
F dua aksen. Jadi F aksen 1 kali X kuadrat plus 1 dikurangi F-nya X kali G aksennya 2X per G kuadrat. G kuadrat ini X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah H aksennya. Turunan fungsi pembagiannya. Begitu. Nah, di turunan pertama didapatkan dari fungsi diturunkan, turunan kedua didapatkan dari turunan pertama yang diturunkan, dan seterusnya. Jadi ini nggak ada suatu hal yang unik di sini. Jadi diturunkan, didapatkan nilai turunan lagi, dan turunan lagi. Nah, contohnya di sini selesaikan turunan pertama dari turunan kedua dari fungsi berikut ini, ya, yaitu kalau y sama dengan sin x, turunannya adalah y aksen sama dengan cos x. Y sama dengan cos x, turunannya y aksen adalah min sin x. Y sama dengan tan x, y aksennya adalah secant kuadrat x, turunannya. Maka y aksen sama dengan ini 12x kuadrat, kemudian turunan daripada sin adalah cos, berarti cos x. Turunan pertama. Turunan kedua didapatkan dari turunan pertama, yaitu ini 24x. Turunan dari cos adalah min sin, berarti ini sin x. Gitu. Kalau saya dapatkan turunan yang ketiga, yaitu ini 24. Turunan dari sin adalah cos, berarti min cos. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Kalau turunan yang keempat, biasanya kalau udah angka 4 begini tulis ya, yaitu nilainya 0. Turunan dari cos adalah min sin x, berarti min sin x, berarti sin x. Ya. Nah, kita masuk kepada materi turunan fungsi implisit ya. Nah, ini agak unik. Jadi saya jelaskan dulu apa itu fungsi implisit. Jadi kalau kita menulis fungsi, misalkan y sama dengan fx, itu maksudnya adalah di sebelah kirinya itu hanya y saja, di sebelah kanan nggak ada y, semuanya dalam bentuk x atau konstanta. Contohnya y sama dengan x kuadrat tambah 2x plus 5. Di sini kan nggak ada variabel y di sini. Variabel y cuma satu di sini. Nah, ini namanya adalah explicit ya. Explicit ya. Contoh lainnya y sama dengan 2x plus 5. Ini explicit juga. Namun kalau ditulis dalam bentuk ada perkalian variabel x dan y, dan tidak bisa juga dibikin dalam bentuk y sama dengan, maka dia disebut dengan implisit ya. Nah, contohnya tadi yang ada di sini. Nah, jadi implisit itu dirumuskan seperti ini, f x, y sama dengan 0. Nah, jadi bisa dibikin dalam bentuk f x, y sama dengan 0. Kalau ini dibikin dalam bentuk implisitnya bagaimana? Y kurang x kuadrat kurang 2x min 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah versi yang ditulis dalam bentuk implisit ya, yaitu f x, y sama dengan y kurang x kuadrat min 2x kurang 5. Nah, ini fungsi implisit nih kalau udah begini cara penulisannya ya. Nah, jadi nah, jadi fungsi implisit tadi fungsi implisit ini tidak bisa dibuat dalam bentuk y sama dengan ya. Nah, coba kita cek nih.
Y-nya kalau dipisah satu ruas, X-nya dipisah ruas lain. Ini dipisah ke ruas lain. X pangkat 3Y kuadrat tambah Y sama dengan 10 dikurangi X kuadrat. Y-nya bisa difaktorkan. Y sama dengan Y kali X pangkat 3 kali Y tambah 1 sama dengan 10 kurang X kuadrat. Y-nya sendiri sama dengan 10 dikurangi X kuadrat per X pangkat 3Y plus 1. Nah ini Y ini nggak bisa kita tulis dan Fx sama dengan 10 kurang X kuadrat per X pangkat 3Y plus 1 dikarenakan di sini ada variabel Y. Jadi nggak semuanya harusnya sebenarnya bergantung pada X tuh. Atau konstanta gitu ya. Ternyata ini ada variabel Y. Nah ini yang nggak boleh ya. Jadi di sini ada Y, di sini juga ada Y. Nah itu berarti tidak bisa dibikin dalam bentuk Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx artinya di sebelah kiri variabel Y hanya satu, di sebelah kanan tidak boleh ada variabel Y. Semuanya dalam bentuk X atau konstanta begitu. Ya. Contohnya tadi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5. Ini kan sebelah kiri variabel Y, sebelah kanannya semua variabel X dan konstanta, nggak boleh ada variabel Y, begitu ya. Nah, bisa dibedakan antara implisit dan eksplisit? Bisa? Ya, ya. Bisa membedakan antara implisit dan eksplisit? Nah, oke. Sekarang saya coba mengerjakan soal terkait dengan fungsi implisit ya. Nah, mahasiswa boleh memperhatikan dengan baik ya, ini fungsi implisit memang agak sedikit ekstra ya untuk melihatnya. Nah, fungsi implisit di sini kita lihat dulu yaitu X pangkat 3 Y kuadrat tambah X kuadrat tambah Y sama dengan 10. Kita lihat dulu kalau dia ada variabel X-nya saja, berarti dia diturunkan terhadap X saja, yaitu 2X. Begitu. Kalau variabelnya Y saja, maka dia diturunkan terhadap Y saja. Turunannya adalah 1. Nah, tapi kalau turunan terhadap Y dikali dengan Y aksen. 1 kali Y aksen. Nah, kalau ada variabelnya campuran seperti ini, maka dia diturunkan 2 kali terhadap X dan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap X, maka kita perhatikannya X-nya saja. Turunkan terhadap X, berarti kan ini 3X kuadrat. 3X kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, ini turunan daripada X pangkat 3. Nah, ini turunan terhadap X. Kemudian kalau kita turunkan terhadap Y, nah kita perhatikan Y-nya saja. Yang kita perhatikan Y kuadrat turunannya adalah 2Y ya. Maka 2X pangkat 3Y. Nah, ini 2Y maksudnya. Turunan terhadap Y harus selalu dikali dengan Y aksen. Jadi ini dikali dengan Y aksen. Gitu. Ya. Jadi 2X pangkat 3 kali Y kali Y aksen. Nah, jadi berikutnya adalah yang Y aksen satu ruas, yang ini ya, yang bukan Y aksen pindah ke ruas kanan. Jadi 2X pangkat 3 Y kali Y aksen tambah Y aksen sama dengan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat. Gitu ya. Nah, aksen di sini ada bisa difaktorkan, berarti ya aksennya 2X pangkat 3 2X pangkat 3Y plus 1 karena bisa difaktorkan. Yang sebelah kanan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat. Y aksennya sendiri sama dengan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat per 2X pangkat 3Y plus 1. Begitu ya. Nah, silakan ada pertanyaan dulu terhadap fungsi implisit.
Ada? Suara saya cukup jelas ya? Masih cukup jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Ya. Oke. eh, yang memperhatikan, maksudnya hmm, eh, yang memperhatikan, tapi mengerjakannya sesuai dengan arahan yang saya lakukan, ya, arahan yang pada perkuliahan sekarang, ya, saya akan tambahkan nilai masuk CLO 1 ya, yang banyak yang sedikit itu, saya tambahkan sekitar 20 poin ya. Nah, tapi hanya yang pertama saja ya, yang duluan selesai. Ya, silakan mengerjakan 1, 2, 3, 4 ini ditulis di kertas, boleh dipoto dikirim ke WhatsApp juga boleh ya, di WhatsApp grup ya. Jadi caranya eh, ini karena ini soalnya berbagai macam, tadi saya ulangi caranya. Hmm. Hanya berapa orang tadi yang beruntung? 4 ya, sesuai dengan soal yang ada di slide. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini turunkan terhadap X, yaitu 2X. Ini ada variabel X dan Y, turunkan terhadap X dulu. Berarti yang dilihat X-nya, turunan daripada X adalah 1, berarti 4Y. Ya, min 4Y. Kemudian min 4Y, kemudian turunan terhadap Y-nya, turunan terhadap Y, yang diperhatikan Y-nya aja, turunannya 1, berarti min 4X dikali Y aksen. Ini turunan terhadap Y, yaitu 2Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Nah, Y aksennya disatukan, Y aksen, yaitu di sini 2Y dikurangi 4X, yang ini pindah ruas ke kanan, yaitu 4Y dikurangi 2X. Y aksennya sama dengan 4Y dikurangi 2X per 2Y dikurangi 4X. Nah, sini sebenarnya udah kelihatan nilainya sebenarnya min 1 ya. Karena bisa difaktorkan ya. 4Y kurang 2X, di bawahnya juga ada min 4. Oh, beda-beda, sorry. Ya, tetap hasilnya nggak bisa difaktorkan. Nah, hasilnya seperti itu sama dengan. Nah, silakan dicoba beberapa menit, sekitar 15 menit sebelum saya jelaskan ya. Ya. Yang benar ya tadi ditambahin nilai kuis subjal O1-nya. 4 orang yang pertama ya. 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 Saya jeda terus tadi sekitar 10 menit ya. Kalau yang sudah boleh ke grup ya. Saya akan lihat yang di grup yang paling cepat aja. Yang paling atas ya. Atau paling bawah istilahnya. Ya, paling atas, betul, paling atas. Jadi,
Pak, saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Tadi Papa bilang kalau misalnya Y nggak boleh sama dengan kalau misalnya di ruas kanannya juga ada Y sendiri gitu atau gimana, Pak? Ya, itu maksudnya dia kan implisit. Gitu. Kan kalau bisa dibikin dalam bentuk Y sama dengan, namanya eksplisit. Nah, ini adalah bentuk implisit. Jadi kalau Anda bikin ini Y sama dengan, pasti dia nggak bisa. Gitu. Makanya diturunkan secara implisit. Makanya tadi contohnya saya berikan, kalau kalau yang fungsi yang kita pelajari sebelumnya 2x plus 5 ini kan Y sama dengan nih artinya di sebelah kirinya Y, sebelah kanannya nggak ada Y-nya, semuanya dalam bentuk X atau konstanta, makanya ditulisnya Y sama dengan fx gitu. Makanya dalam bentuk X semuanya ini akan X itu. Nah, Y sama dengan 2x kuadrat plus 5 plus 5x plus 7. Nah, ini semuanya adalah variabel X. Variabel Y-nya sendiri di sini. Nah, ketika kita nulisnya Y sama dengan 2x kuadrat Y. Nah, di sini kan ada variabel Y sebelah kiri. Di sebelah kanan juga ada variabel Y. Nah, di sini ini namanya bukan eksplisit, tapi namanya implisit. Jadi nggak bisa ditulis Y sama dengan fx. Gitu. Karena ada variabelnya, ada variabel Y-nya. Jadi ditulisnya apa? F x, y sama dengan 0. Begitu. Nah, gitu ya. Untuk fungsi itu definisi daripada fungsi implisit sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Berarti kita langkah tercepatnya itu kayak ngebuat Y sama dengan dulu, Pak. Enggak, ya langsung diturunkan. Tadi kan saya udah jelaskan turunannya. Tadi kan yang saya jelaskan semua tentang turunannya. Jadi nggak membuat Y sama dengan, langsung aja dari kalau implisit ya langsung dari persamaannya gitu. Jadi eh, makanya tadi kan beberapa yang contoh tadi semuanya kan nggak saya buat Y sama dengan, tapi langsung didapatkan nilai turunannya. Kalau yang lain kan Y sama dengan tuh. Contohnya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5. Turunannya adalah Y dan langsung kan 2X plus 2X plus 2. Tapi kalau ini kan nggak dibuat Y sama dengan. Langsung aja turunan daripada X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Ini ada perkalian X dan Y. Berarti diturunkan terhadap X dulu, yaitu 2X Y kuadrat. Nah, ini turunan terhadap X. Diturunan terhadap Y, perhatikan Y-nya saja. 2Y kan? Berarti X kuadrat 2Y. Nah, karena turunan terhadap Y, harus dikali dengan Y aksen. Ini Y pangkat 3 turunkan terhadap Y, berarti 3Y kuadrat kali Y aksen. Sama dengan 0. Ya, gitu ya. Begitu. Nah, ini ada yang memiliki Y aksen di sini disatukan, ya. Ada yang tidak memiliki Y aksen dipindah luaskan ke kanan, gitu ya. Yang ini disatukan, punya Y aksen bisa difaktorkan Y aksen sama dengan 2X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat. Sama dengan ini pindah luas kanan, yang ini jadi negatif 4X pangkat 3 negatif 2X Y kuadrat. Sehingga ya hasilnya sama dengan negatif 4X pangkat 3 kurang 2X Y kuadrat per 2X kuadrat Y tambah 3Y kuadrat. Nah, itu begitu. Jadi di sini nggak membuat Y sama dengan karena fungsinya implisit. Dibuat Y sama dengan juga nggak bisa ini. Karena pasti bakal ada Y juga di sebelah kanannya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami?
Siapa yang bertanya tadi? Bisa dipahami? Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan dikerjakan yang tadi ya. Yang Siap Pak. yang duluan selesai itu boleh ini. Dan bukan selesai ya, yang benar dan yang pertama benar ada 4 soal tadi, yang masing-masing ditambahkan nilai kuis sub CLO-nya. Tidak ada yang bisa mengerjakan? Kalau sin turunan daripada sin Y sama dengan sin 5X ya. Ya, 5-nya dikeluarkan jadi Y sin sama dengan 5 turunan daripada sinnya adalah cos 5X gitu ya. Ya, saya tunggu ini sekitar 4 menit lagi ya, atau 5 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang bisa dan mau mengerjakan. Nomor 1 kan harusnya mudah ya. Betul. Pak, tadi untuk turunan sin gimana Pak? Sama yang tan? Ya, kalau turunan sin kan cos ya. Tapi kalau sin 5X, ini 5 itu dianggap sebagai koefisien, turunannya adalah 5, turunan dari sin sendiri adalah cos, berarti cos 5X gitu. Nah, 5-nya ke depan. Ini karena pemisalan sebenarnya ya. Jadi seperti Y sama dengan sin P, karena P-nya sama dengan 5X, begitu. Nah, turunan dari sin P adalah cos P, nah dikali dengan turunan daripada P-nya sendiri yaitu 5X, yaitu 5, berarti 5 cos P, berarti 5 cos 5X, nah begitu ya. Nah, tapi lebih simpelnya tadi langsung koefisiennya aja jadi dikeluarkan. Jadi kalau di sini ada sin 5X, koefisien 5 itu bisa keluar jadi kali di depan, yaitu 5 cos 5X gitu. Gitu. Jadi kalau di sana ada contohnya adalah sin XY, nah itu kan kalau turunkan terhadap X, ya berarti Y itu koefisien, berarti Y cos XY, nah kira-kira begitu ya turunannya. Itu kalau diturunkan terhadap X, kalau diturunkan terhadap Y, X-nya yang jadi koefisiennya keluar. X, nah dah lah.
Nanti ya langsung bisa ya. Itu. Ya. Ya, baik. Karena saya lihat tidak ada yang memfoto ya atau mengerjakan di grup, ya udah berarti saya anggap selesai. Ya, maksudnya tidak dikerjakan. Nah, Satu soal nggak bisa, Pak. Satu soal, Pak. ya satu aja iya. satu aja kata saya, bukan semuanya. Oh iya, satu aja. Satu aja, kalau satu udah selesai langsung di ini. Satu soal aja, satu soal yang udah dikerjakan di post. Nggak usah semua, tapi yang tercepat ya. Kalau udah selesai satu boleh silakan. Dimas ya, Dimas. Oke. Dimas saya lihat dulu, yaitu 3x² kurang 6xy, betul. Kemudian ya 3x² y aksen, betul. Y2 2y kali y aksen, nah betul ya. Nah kesananya tinggal dipisahkan yang y aksen dan bukan. Yaitu ya tepat sekali ya Dimas. Siapa Dimas, nama panjangnya sini? Dimas Fikri. Bagusyono, Pak. Ya, sebentar ya. Yang Fikri nomor 2 ya. Fikri Y Biar, Pak. Y aksen, betul. Sin XY turunannya adalah, kalau turunkan terhadap X berarti Y cos XY ya. Betul. Kalau diturunkan terhadap Y, yaitu X cos XY kali Y aksen. Nah, betul ya. Oke, udah tepat ya. Jadi 2 orang yang mengerjakan, yaitu Muhammad Fikri Fauzan dan Dimas Bagus ya. Bentar ya. Muhammad Fikri Fauzan dan Dimas Bagus. Oh, kelas ini belum dibagi ya, tuh nilainya udah kelihatan dari sebelah kanan ya. Nilai kuisnya. Oh, Dimas Bagus ini udah 80 nilainya, sama Muhammad Fikri Fauzan. Muhammad Fikri Fauzan. Nah, udah 100, mau nambahin gimana? Ya, udah bagus ini nilainya 100 ya. Dimas Bagus. Jadi saya nggak tambahkan di sini ya. Nah, kalau nilai yang lain kurang nanti bisa ditambahkan. Nih, Dimas Bagus. Ya, saya tambahin 10 aja ya di sini. Ini saya kira
Ya harusnya yang lain nih, yang nilai yang kecil ya. Nah, gitu ya, Dimas ya. Nggak apa-apa ya. Hmm, Iya, iya, ya, makasih Pak. ya. Mm-mm. Tadi yang kecil-kecil maksudnya, tapi nggak apa-apa juga. Ya. Oke, berikutnya adalah tentang eh, persamaan garis singgung. Oke, oke, dibahas dulu sedikit nih. Oke ya, sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuman ya tadi pembiasaan aja. Nah, yang ini X pangkat 3 kurang 3X kuadrat Y tambah Y kuadrat. Nah, diturunkan terhadap X karena hanya variabel X berarti 3X kuadrat. Ini ada dua variabel, turunkan terhadap X. Yang diperhatikan X-nya saja dulu, yaitu 2X. 2X kali 3 min 6 ya. Min 6 XY. Diturunkan terhadap Y. Nah, ini satu turunannya. Berarti min 3X kuadrat kali 1 kali Y aksen. Yang ini turunan daripada Y kuadrat adalah 2Y kali Y aksen. Gitu ya. Y aksennya disatukan. 2Y dikurangi 3X kuadrat. Ya, yang ini. Yang lain pindah ruas ke kanan. Berarti 6XY kurang 3X kuadrat. Maka Y aksennya sama dengan 6XY dikurangi 3X kuadrat plus 2Y dikurangi 3X kuadrat. Selesai ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, Y tambah sin XY, betul. Y tambah sin XY, tadi yang dikerjakan sudah betul ya. Ini turunannya adalah 1 kali Y aksen, turunkan terhadap X. Berarti Y-nya sebagai koefisien. Y cos XY. Gitu ya. Tambah turunan terhadap Y. Berarti X-nya sebagai koefisien. Berarti X cos XY. Nah, kali Y aksen. Sama dengan 0. Y aksen di sini ada 2. Berarti satukan Y aksen sama dengan X cos XY plus 1 sama dengan Y cos XY. Sehingga Y aksennya sama dengan Y cos XY per X cos XY plus 1. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 selesai. Kemudian nomor 3. Nah, nomor 3 tadi tan XY. Tan itu secant kuadrat ya. Turunannya. Berarti kalau kita turunkan terhadap X dulu, Y-nya sebagai koefisien, berarti Y secant kuadrat XY. Gitu. Turunkan terhadap Y, berarti X-nya sebagai koefisien. X secant kuadrat XY dikali Y aksen. Gitu ya. Yang terakhir min 2Y berarti min 2 kali 1 kali Y aksen. Y aksennya di sini berarti disatukan. Y aksen sama dengan X secant kuadrat XY dikurangi 2 sama dengan negatif Y secant kuadrat XY. Y aksennya sendiri sama dengan min Y secant kuadrat XY per X secant kuadrat XY kurang 2. Ya. Nah, emang panjang ya, memang gitu ya. Ya. Tapi saya percaya untuk kuis atau LMS ataupun LMS kayaknya belum ya sini ya. Ini kalau dilihat di slide-nya minggu ke 10 ya. Tentang turunan fungsi implisit. Tapi nggak sampai yang sinus juga kayaknya ya. Jadi saya belum cek ya. Nah, kemudian persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, garis singgung dan garis normal
Jadi kalau saya uraikan dulu sedikit mengenai turunan. Jadi kalau ada fungsi tadi, kemudian ada garis singgungnya di titik tertentu, X sama dengan 5. Nah, fungsinya tadi adalah, misalkan aja, ini misalkan ya, Y sama dengan X kuadrat tambah 5 gitu. Nah, yang dimaksud dengan turunan Yasen sama dengan 2X, ya. Yaitu kalau X-nya sama dengan 5, berarti Yasen X sama dengan 5, maka 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, 10 itu artinya adalah M. M itu apa? Gradien. Gradien apa? Gradien garis singgung sama dengan 10. Jadi titik ini garisnya, tapi yang didapat baru M-nya, gradiennya. Nah, kalau kita ingin persamaan garis singgungnya, maka kita perlukan nilai X-nya sekaligus nilai Y-nya di sini. Ya, kalau kita gunakan nilai Y di sini, X-nya 5, berarti Y sama dengan 5 kuadrat, 25, tambah 5, 30. Berarti kita punya titik 5,30. X, Y. Gradiennya adalah 10. Nah, baru bisa kita membuat persamaan garis singgung. Yaitu Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. Ya. Jadi Y dikurangi 30, M-nya di sini adalah 10, X dikurangi 5. Nah, ini yang dikatakan dengan persamaan garis singgung. Gitu ya. Persamaan garis singgung. Jadi yang didapatkan dari Y aksen itu baru gradiennya, persamaan garis singgungnya yaitu Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. Ya. Ada pertanyaan tentang gradien garis singgung dan persamaan garis singgung? Ada? Nah, jadi sudah diketahui tadi gradiennya, diketahui titiknya, cukup modalnya untuk membuat persamaan garis. Karena persamaan garis butuh 2 titik atau 1 titik dengan gradien. Ya. Berikutnya adalah ini gradien garis singgung, persamaan garis singgung. Maka ada juga satu lagi persamaan garis normal, yaitu persamaan yang tegak lurus dengan persamaan garis singgung di titik yang sama. Itu ya. Jadi kalau tegak lurus itu dalam gradien dituliskan dengan MGS kali MGN, maksudnya adalah gradien garis singgung dan gradien garis normal, dia saling berlawanan dan saling berkebalikan. Artinya MGS kali MGN sama dengan -1. Contoh kalau gradien garis di sini, garis singgungnya adalah 10, ini artinya plus 10. Berlawanan adalah -10, berkebalikan yaitu 1/10. Nah, ini berkebalikan, yang min ini berlawanan. Jadi berlawanan dan berkebalikan daripada garis singgung. MGS dan MGN saling berlawanan dan berkebalikan. Jadi 10 dikali -10 hasilnya -1. Nah, ini bahasanya adalah MGS kali MGN sama dengan -1. Artinya garis singgungnya berlawanan dan berkebalikan. Cara mendapatkan persamaan garis normalnya sama aja tadi, yaitu Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. Nah, kalau yang di kanan saya ini tadi M-nya adalah 10, di sini M-nya adalah -1/10. X-nya tetap sama, X kurang 5, Y-nya juga tetap sama, Y kurang 30. Sehingga didapatkan, di sini Y sama dengan -1/10X, ini plus setengah, ditambah 30. Ya. Artinya Y sama dengan -1/10X,
tambah 31,5 ya gitu aja. Ya, atau 30,5 boleh. Ini persamaan garis normalnya. Ya. Ada pertanyaan? Garis singgung dan garis normal? Ada? Tidak ada? Nah, ini kalau M di sini, maka berlawanan tadi positif M menjadi negatif M. Di sini M menjadi super M, berlawanan dan berkebalikan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh berikut ini. Fungsi tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Jadi ini adalah kurvanya. Nah, kurvanya Y sama dengan S pangkat 3 kurang 2S kuadrat plus 6. Ya, seperti begitu. Kemudian tentukan di sini adalah persamaan garis singgung dan garis normal di X sama dengan 2. Nih, di X sama dengan 2,6 ya. Jadi ada kurva, ini 2, ini 6, ya kira-kira sembarang aja begitu. Ini. Jadi persamaan garis singgungnya ini, misalkan, ya, ini persamaan garis normalnya ini. Nah, persamaan garis normal, ini persamaan garis singgung. Nah, tentu saja kita perlukan kemiringan garis singgung. Kalau titik sudah ada di sini, yaitu 2,6. 2,6. Sudah ada titiknya. Kita perlukan adalah gradiennya. Nah, gradiennya kita dapatkan dari mana? Dari turunan pertama, yaitu Yasen. Tadi karena turunan itu adalah gradien garis singgung. Jadi Yasen 3x kuadrat min 4x plus 0. Nah, di sini x-nya berapa? Ya, balik lagi ke sini x-nya sama dengan 2. Yaitu Yasen ketika x sama dengan 2, 3 kali 2 kuadrat 12 kurang 4 kali 2 8 sama dengan 4. Jadi M garis singgung sama dengan 4. M garis normal adalah berlawanan berkebalikan atau min 1/4. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah karena persamaan garis singgungnya apa? Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. Tadi titiknya adalah 2,6. Yaitu ini X-nya, ini Y-nya. Berarti Y dikurangi 6, M-nya adalah 4, X dikurangi 2. Jadi Y-nya sama dengan 4X min 8 plus 6. Y sama dengan 4X min 2. Gitu. Disebut dengan persamaan garis singgung. Persamaan garis normal juga sama tadi. Ya, kita bisa mulai dari sini langsung. Ya. Yaitu Y kurang 6, 4M-nya diganti dengan min 1/4, X dikurangi 2. Ya. Mau kita kalikan 4 kedua ruas boleh, mau kita langsung seperti ini juga boleh, min 1/4 X plus setengah ditambah 6, yaitu Y sama dengan min 1/4 X tambah ini 6/2, samakan penyebut 12/2 sama dengan 6, berarti tambah 13/2. Boleh seperti ini, atau kita kali 4 semuanya, 4Y sama dengan min X ditambah 26 ya. Jadi X tambah 4Y sama dengan 26. Boleh ya, beda cara penulisan aja. Nah, ini boleh nulis seperti ini, boleh juga dengan cara yang berbeda. Tuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada?
Oke. Iya, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Terakhir, penutup, yaitu, nah, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva berikut ini. Jadi di titik X sama dengan 1. Absis atau ini ya, absis itu adalah X-nya, ordinat adalah Y ya. Ordinat bahasa lainnya, ordinat adalah Y. Nah, di sini absisnya X sama dengan 1, maka jadi bisa disubstitusi ke dalam persamaan seperti ini. Maka satu kuadrat hasilnya, kemudian Y kurangi 6 sama dengan 0. Boleh ya, untuk mendapatkan nilai Y-nya. Kalau difaktorkan di sini Y min 3, Y plus 2, ya, Y-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 2. Nah, ini artinya kalau disubstitusi X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya 3 dan Y-nya min 2, berarti 1,3 titiknya ya, dan 1, min 2. Ya, kalau bisa kita bilang kalau kurva itu 1,3 ini ya, 1,3, 1, min 2. Nah, di sini. Nah, mungkin kurvanya begini. Nah, gitu ya, kira-kira. Ya. Nah, titiknya sudah ada. Tentu masing-masing titik ini dia punya garis singgungnya masing-masing di sini dan punya garis normalnya masing-masing. Punya garis singgungnya masing-masing, punya garis normalnya masing-masing. Jadi kita by vertex, by titiknya aja. Kita ambil misalkan titiknya 1,3. Nah, 1,3 yang kita butuhkan di sini apa? Titik sudah ada. Satu, yang kita butuhkan adalah M-nya. M garis singgungnya atau gradiennya. Kita dapatkan dari mana? Dari turunan pertamanya atau Y-aksen. Gimana kita dapatkan Y-aksen? Daripada fungsi ini. Nah, ternyata fungsinya berbentuk implisit. Ya, implisit langsung diturunkan aja secara langsung, yaitu X kuadrat Y kuadrat dikurangi XY tadi, dikurangi 6 sama dengan 0. Dikurangi 6 sama dengan 0. Diturunkan secara implisit, yaitu turunkan terhadap X, berarti 2X Y kuadrat. Turunkan terhadap Y, berarti 2X kuadrat Y kali Y aksen. Ya. Ini turunkan terhadap X, berarti min Y. Turunkan terhadap Y, berarti min X kali Y aksen. Ini 0, udah. Y aksennya disatukan, Y aksen 2X kuadrat Y dikurangi X. Ini yang lain pindah ruas, Y dikurangi 2X Y kuadrat. Y aksennya sama dengan Y dikurangi 2X Y kuadrat per 2X kuadrat Y min X. Nah, di sini kan ada X dan Y. Kita udah punya titik tadi, contohnya kalau titiknya adalah 1,3, gradiennya berapa? Ya, dan ini X-nya 1, Y-nya 3, berarti 3 dikurangi 2 kali ini ya. Ya, 3 dikurangi 2 kali X di sini adalah 1, Y-nya adalah 3, berarti kali 1 kali 3 kuadrat per 2 kali 1 kali 3 dikurangi 1. Nah, 3 dikurangi 18, 6 dikurangi 1, 5. Berarti min 15 per 5 berarti min 3. Nah, sudah dapat ini Y aksen sama dengan MYS atau gradien garis singgung. Y dikurangi Y1, M, X dikurangi X1. Yaitu Y dikurangi 3, gradiennya adalah min 3, X dikurangi 1. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min 3X plus 3
Ya, plus 3 betul ya. Dikurangi 3. Betul ya. Plus 3. Oh, min 3 plus 3 ya. Y sama dengan min 3X plus 6. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik tadi 1,3. Di titik persamaan garis normalnya ya. Cuman cuman mengubah min 3 di sini menjadi berlawanan berkebalikannya, yaitu Y kurang 3. Berlawanannya min 3 menjadi plus 3. 3 menjadi sepertiga. Ya. Y sama dengan sepertiga X kurang sepertiga ditambah 3. Atau Y sama dengan sepertiga X. Ini 3 itu 9/3. 9 kurang 1 yaitu min 8/3. Gitu ya. Nah, itu untuk di satu titik. Untuk titik satunya ya boleh dihitung sendiri aja ya. Itu panjang juga ini. Ya, gitu. Ini min 3. Kemudian tadi didapatkan 3X plus Y sama dengan 6 ya. Boleh cara penulisan aja yang berbeda. 3X plus Y sama dengan 6 ya. Nah, ini kan kalau Y sama dengan min 3X plus 6, ini pindah ruas 3X plus Y sama dengan 6. Boleh. Kemudian yang kedua ini X min 3Y sama dengan min 8. Sama juga tadi dengan cara disederhanakan, dikali 3 semuanya, yang sebelah kanan ini, ya, dikali 3 semuanya, yaitu 3Y sama dengan X dikurangi 8. Ini pindah ruas ke sini, min 8 pindah ruas ke sini, yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 8. Atau X kurang 3Y sama dengan 8. Kenapa ini? Ada yang salah? Oh, betul ya. Ini harusnya positif ya. Positif 8/3. Di sini positif 8/3, harusnya di sini min 8. Ya, gitu. Itu saja. Silakan, ada pertanyaan nggak? Yaitu persamaan terakhir mengenai persamaan garis singgung dan garis normal. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, boleh minta recordannya nggak, Pak? Ya, kalau untuk record itu selalu tersedia ya. Di YouTube-nya itu udah sesuai dengan kelasnya. Di YouTube saya yang pernah Di saya channel share. Bapak ya, Pak? Iya. Jadi